Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah kita akan membaca lanjutan dari tema sebelumnya, yaitu utang dalam keluarga. Pada pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah tentang kewajiban melunasi utang dalam satu keluarga. Apakah suami wajib melunasi utang istri? Apakah istri wajib melunasi utang suami? Apakah anak wajib melunasi orang tua? Sehingga kita bisa memahami ketika salah satu punya utang, apakah tanggung jawab itu bisa berpindah kepada yang lain. Dan untuk suami istri, kemarin batasannya adalah masalah nafkah. Batasannya adalah masalah nafkah. Ketika melunasi utang itu bagian dari bentuk nafkah, maka itu kewajiban, sehingga harus ditunaikan. Dan sebaliknya. Karena itu, mengingat istri tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada suami, maka utang suami apapun itu bagi istri tidak wajib untuk melunasinya. Namun utang istri, di situ ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah utang di luar nafkah, misalnya karena kebutuhan di luar dari kebutuhan pokoknya, maka suami tidak berkewajiban untuk melunasi utangnya. Yang kedua, utang karena nafkah. Misalnya uang yang diberikan suami kurang, atau suami tidak memberikan uang kepada istrinya, lalu istrinya utang, maka seperti ini wajib ditanggung oleh suami. Selanjutnya, bagaimana jika suami utang ke istri atau istri utang ke suami? Dalam arti, apakah mereka wajib untuk bayar, gitu ya? Sehingga suami utang ke istri, apakah suami wajib melunasinya? Istri utang ke suami, apakah istri wajib melunasi utang itu? Coba kita baca di bawah ini. Islam menghargai harta seseorang dan mengakui keabsahan kepemilikan. Menghargai harta dan mengakui keabsahannya. Selama harta itu diperoleh dengan jalan yang halal. Sehingga si A punya harta, maka dihargai oleh Islam dan diakui sah sebagai milik si A selama harta itu didapatkan dengan cara yang halal. Termasuk dalam hal ini adalah harta milik suami atau istri. Masing-masing memiliki hak kepemilikan terhadap harta pribadinya. Baik. Ini sangat berbeda dengan prinsip sosialis, di mana dalam prinsip sosialis hartamu hartaku, hartaku hartamu. Ya. Sehingga bagi mereka, orang-orang sosialis, yang ini pernah diadopsi di daerah Persia, ya. Ini pernah diadopsi di Persia. Ketika orang itu memiliki harta, maka dia boleh untuk dinikmati oleh orang lain. Dengan alasan, kita ini hidup bersama. Maka apapun yang kita miliki, ya kita miliki bersama. Ya. Dan ini ketika di Persia, itu pernah diprakarsai oleh seorang nabi palsu, namanya Nabi Mazdak. Nabi Mazdak itu mengajarkan sebuah prinsip bahwa kita adalah satu kesatuan, hidup bersama, sehingga apapun yang kita miliki, milik bersama. Dan waktu itu prinsip ini dianut oleh kerajaan Persia yang dipimpin oleh Anushirwan atau siapa itu. Raja ketika itu mengikuti Nabi Mazdak ini. Sampai akhirnya di masyarakat, mereka bisa menikmati harta siapapun. Sehingga orang masuk ke rumah orang lain, lalu dia ke dapurnya makan apapun terserah, terus keluar. Ya. Tanpa bayar apapun dan tidak boleh untuk diganggu. Sampai pada tingkatan bahwasanya istri itu milik bersama. Ya. Sehingga mereka boleh untuk berhubungan badan dengan istri orang lain, ya, campur dengan keluarga orang lain. Pada puncaknya, Nabi Mazdak ini ingin menggauli istri sang raja.
ingin menggauli permaisuri. Akhirnya anaknya marah, lalu anaknya ini ngejak debat Nabi Masdak. Nanti kalau kamu yang menang, saya akan ikut kamu. Dan sebaliknya, kalau aku yang menang, maka aku akan memberikan hukuman kepadamu. Debatlah antara anak ini, anak sang raja, dengan Nabi palsu Masdak. Dan menang anak sang raja. Akhirnya si anak ini pun kemudian memerintahkan kepada ayahnya untuk menangkap Masdak dan membunuh seluruh pengikut setianya. Dan itu masa berakhirnya kenabian palsu si Masdak yang mengajarkan prinsip yang sangat sesat, bahwa apapun yang dimiliki oleh seseorang itu adalah milik bersama. Dan itu prinsip sosialis, komunis, di mana mereka punya anggapan bahwa dalam hidup itu kita satu kesatuan, apapun yang kita miliki adalah milik bersama. Dalam Al-Quran, Allah telah membedakan, beda dengan Islam ya. Kalau Islam, dalam Islam, harta itu dihargai, kepemilikannya dihargai, keabsahannya, sehingga tidak boleh diganggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan harta seorang Muslim, kehormatan seorang Muslim untuk diganggu Muslim yang lain. Nabi SAW ketika Arafah pernah mengatakan, ya, wa inna dima'akum haramun alaikum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya harta kalian, kemudian darah kalian itu haram untuk diganggu orang lain. Kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha. Sebagaimana kehormatan hari ini, kemuliaan hari ini, dan kehormatan tanah ini. Nabi SAW ketika itu di Arafah, dan itu adalah hari Arafah yang mulia, dan juga tanah Mekah yang memiliki kehormatan. Sehingga di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sangat menghargai kepemilikan orang lain sehingga wajib untuk dijaga. Dalam Al-Quran, Allah telah membedakan antara harta suami dan harta istri. Seperti aturan pembagian warisan. Suami mendapat warisan dari harta istri, sebaliknya istri juga mendapat warisan dari harta suami. Baik. Allah Ta'ala berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Wahai para suami, kalian berhak mendapatkan warisan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika mereka tidak punya anak. Namun jika istrimu memiliki anak, maka kamu berhak mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan istri. Warisan itu dibagi setelah dipenuhinya wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar utang. Para istrimu berhak memperoleh warisan 1/4 dari hartamu jika kamu mati tanpa memiliki anak. Dan istri mendapatkan 1/8 dari harta suami jika suami punya anak. Baik, coba kita perhatikan di sini. Dalam ayat di atas, Allah membedakan antara harta suami dan harta istri. Dari mana sisi perbedaannya? Ketika suami yang punya harta, istri tidak ikut memilikinya. Ketika istri punya harta, suami juga tidak ikut memilikinya. Sehingga ketika salah satu meninggal, ada yang diwariskan untuk pasangannya. Si suami baru berhak menguasai harta istrinya sebagai warisan setelah istrinya meninggal. Berarti itu asalnya adalah milik siapa? Istri. Harta ini milik istri. Nah, saat istri meninggal, suami baru dapat harta dari istrinya dengan aturan warisan. Itu pun dalam jumlah tertentu yang ditetapkan syariat, maksimal setengah. Dan kalau istri punya anak, 1/4. Demikian pula istri.
dia berhak mendapatkan bagian warisan dari harta suaminya dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Maka tidak ada istilah seperti ini ya. Tidak ada istilah harta suami milik istri, harta istri milik suami. Wekmu wekku, wekku wekmu. Ya, ya. Ya. Apa yang kamu miliki adalah aku miliki, apa yang aku miliki juga kamu miliki. Dan itu aturan yang dipahami oleh sebagian masyarakat. Sehingga mereka punya anggapan harta suami, harta istri. Harta istri juga harta suami. Begitu harta itu masuk rumah, maka jadi milik bersama. Ini anggapan yang nggak benar ya. Anggapan seperti ini tidak benar. Yang benar, harta suami adalah harta suami. Dan istri kalau mau menggunakan, ya harus izin sama suami. Harta istri adalah harta istri. Dan ketika suami mau menggunakan, harus minta izin kepada pemiliknya. Baik. Tapi Pak, suami kan punya kewajiban memberi nafkah. Betul. Sehingga jatah nafkah itu menjadi hak murni istri yang diberikan oleh sang suami. Baik. Kalau suami nggak ngasih, istri berhak untuk mengambil diam-diam. Karena itu haknya. Dulu ada Hindun, ya, istrinya Abu Sufyan. Datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. La yu'ti ma yakfini wa waladi. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu cukup pelit. Dia tidak ngasih nafkah yang menutupi kebutuhanku dan anak-anakku. Maka Nabi SAW memberikan saran kepada Hindun. Ya. Khudhi ma yakfiki min malihi. Silahkan ambil hartanya Abu Sufyan yang cukup untuk menutupi kebutuhan nafkahmu, wa waladiki, dan anak-anakmu. Sehingga boleh bagi istri ketika dia tidak dikasih jatah nafkah oleh suaminya dan dia tahu tabungan suaminya, dia itu boleh ngambil tabungan suaminya. Tapi dengan kadar cukup untuk dirinya dan anak-anaknya. Tidak boleh lebih dari itu. Baik. Adanya saling mewarisi antara suami istri menunjukkan bahwa apa yang dimiliki suami tidak otomatis menjadi milik istri dan sebaliknya. Masing-masing memiliki hak atas harta yang mereka miliki. Jika semua harta yang masuk ke dalam rumah menjadi milik bersama, tentu tidak ada aturan warisan. Kenapa? Karena kalau kemudian milik istri adalah milik suami adalah milik istri, berarti begitu salah satu mati, jadi milik satunya, kan gitu ya. Begitu salah satu mati, maka akan jadi milik satunya. Sehingga si A dan si B suami istri, masing-masing berpendapatan. Kemudian si A meninggal, maka otomatis jadi milik si B, semuanya. Karena mereka kongsi kepemilikan. Mereka syirka amlak, kongsi kepemilikan. Dan di sini tidak kongsi kepemilikan. Di sini tidak kongsi kepemilikan. Sehingga di sini begitu suami meninggal, Allah kasih jatah. Istri kamu dapat 1/4. Kalau suami nggak punya anak. Dan kalian mendapatkan 1/8 jika suami punya anak. Karena itu ketika suami utang ke istri, atau sebaliknya, istri utang ke suami untuk selain kewajiban nafkah, maka masing-masing berkewajiban melunasinya. Jadi kalau istri utang ke suami untuk nafkah, nggak perlu bayar. Tapi kalau selain kebutuhan nafkah, maka istri tetap wajib bayar. Jika sampai meninggal dunia, utang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan. Dan ini penting untuk kita perhatikan. Karena terkadang seorang lelaki merasa, ini kan istri saya. Duit istri saya terserah saya.
Nah, ini keliru ya. Betul itu istri bapak, tapi harta dalam Islam dihargai. Sehingga harta suami adalah harta suami. Istri tidak boleh ngambil kecuali dengan izin suami. Harta istri adalah harta istri. Dan suami tidak boleh ngambil kecuali dengan izin istri. Wallahu a'lam. Nah. Walhamdulillah, selesai untuk masalah harta suami istri. Berikutnya kita akan baca yang kelima. Yang kelima bagian dari pembahasan utang dalam keluarga. Bagaimana jika orang tua utang ke anak atau sebaliknya. Anak utang ke orang tua. Agar bisa dipahami lebih maksimal, kita buat 2 rincian. Pertama, utang anak kepada orang tua. Utang anak kepada orang tua. Dan di sini batasannya adalah utang keluarga di luar kebutuhan nafkah. Kalau kebutuhan nafkah maka tidak bisa jadi utang. Kita kasih pembahasan dengan per poin. Yang pertama, orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada anak laki-laki hingga usia balik. Adapun untuk anak perempuan sampai dia menikah. Makanya anak laki-laki begitu balik, dia dituntut untuk nyari sendiri, kerja, nyambut gawe, agar bisa mendapatkan pendapatan, penghasilan sehingga tidak menggantungkan kepada orang tua. Yang kedua, orang tua bisa memberikan sesuatu di luar kebutuhan nafkah kepada anak sebagai hadiah atau hibah. Orang tua boleh ngasih sesuatu kepada anak di luar nafkah sebagai hadiah atau hibah. Nah, kalau seperti ini tidak mandang usia. Meskipun anaknya sudah nikah, sudah berkeluarga, bahkan sudah pisah dengan orang tuanya, lalu orang tua ngasih sesuatu kepada anak, boleh diterima. Karena ini di luar nafkah. Dan anak tidak dituntut untuk mengembalikan pemberian itu apabila sudah diserah terimakan. Catatannya apa? Apabila sudah diserah terimakan. Baik. Yang ketiga, anak yang diberikan harta yang diberikan ke anak sebagai nafkah, hibah atau hadiah tidak dihitung sebagai utang. Tidak dihitung sebagai utang, karena itu anak tidak diminta untuk mengembalikannya. Dan ini kewajiban orang tua, ngasih nafkah kepada anak. Meskipun nilainya besar. Meskipun nilainya besar, bahkan begini, ya, ini tidak mempengaruhi nilai warisan. Ini tidak mempengaruhi nilai warisan. Sehingga kalau misalnya ada salah satu anak yang dulu waktu kecil sakit-sakitan, bolak-balik masuk rumah sakit, keluar rumah sakit lagi, keluar. Sampai orang tuanya itu karena dia butuh dana besar untuk mengobati anaknya, dia jual tanah, jual lahan, jual tanah, jual properti dia, dapat uang dipakai untuk mengobati anaknya, sampai akhirnya anak itu sembuh dan dewasa. Nah, saudara-saudaranya tahu waktu kecil si A itu sering sakit. Kemudian sampai bapak ibu jual tanah untuk menutupi biaya pengobatan. Nah, apakah seperti ini jadi utang bagi si anak? Jawabannya tidak. Kenapa kok tidak? Karena anak ini mendapatkan biaya tadi sebagai apa? Sebagai nafkah. Sebagai nafkah. Nafkah di mana, Pak? Ya, dia sakit, pengobatan bagian dari nafkah. Dan orang tua yang mengobati anaknya bagian dari memberikan nafkah. Sehingga nanti tidak boleh diminta untuk dikembalikan, apalagi mempengaruhi warisan. Baik
tanah bapak dulu itu ada 5, dijual 1 buat mengobati kamu, sekarang tinggal 4. Kita kan ber-5 saudaranya, semuanya laki-laki, maka jatah tanah kamu sudah tidak ada. Loh kenapa? Dipakai pengobatan kamu waktu TK, sisa 4 ini dibagi ber-4. Tidak bisa kayak gitu. Nah terus gimana? Ya namanya orang sakit, siapa yang pengen sakit? Allah takdirkan aku yang sakit, coba kalau kamu yang sakit, nanti juga dikoreksi yang sama. Coba kita sakit bersama, tidak ada yang mau sakit. Maka yang seperti ini bagian dari apa? Nafkah. Nah kalau nafkah tidak boleh dituntut untuk dikembalikan. Baik. Dan kasus seperti ini cukup banyak di lapangan ya. Ada orang yang menjadikan nafkah dia di waktu orang tuanya masih hidup, yang sampai menghabiskan nilai yang besar, itu dijadikan sebagai faktor koreksi utang, faktor koreksi warisan. Selanjutnya yang keempat, jika orang tua memberikan anak sebagai utang, maka anak tetap harus mengembalikannya. Jika sampai salah satu meninggal, sementara utang piutang belum selesai, maka utang diselesaikan sebelum pembagian warisan. Nah, misalnya yang sering terjadi ya, anak utang ke orang tua 100 juta. Sampai akhirnya orang tuanya meninggal. Nah, ketika orang tua meninggal, si anak ini belum bisa melunasi. Sampai akhirnya dilakukanlah pembagian warisan. Nah, ketika dilakukan pembagian warisan, 100 juta bisa dijadikan faktor koreksi. 100 juta tadi bisa dijadikan faktor koreksi. Bentuknya gimana? Dihitung dulu. Misalnya begini ya. Ini muhil dan muhalalai. Buka baru aja. Nah. Dulu ini ada 5 anak. Ada 5 anak. Anggaplah laki semuanya biar gampang. Insya Allah ya, Pandawa 5 ya. 5 anak laki semua. Nah. Kemudian salah satu anak utang ke orang tua. A utang ayahnya senilai 100 juta. Udah? Hingga akhirnya ayahnya meninggal dan A belum bayar. A belum bayar utang, ayahnya sudah meninggal. Warisan ayah senilai misalnya 1M. Sudah? 1M, ini ibu sudah meninggal ya, dibagi rata. Dibagi rata ke 5 anak. Berarti masing-masing dapat berapa? Dapat 200 juta. 200 dan seterusnya. 5 anak masing-masing dapat 200. Dibagi rata. Nah, sementara A ini punya utang 100 juta. Maka dari 200 juta itu dipotong, ini jatah A, dipotong 100 juta, dikembalikan sebagai warisan, terus 100 juta ini dibagi ber-5. Loh, A masuk nggak? Ya masuk kan, ahli waris juga. Dibagi ber-5. Udah? Sehingga B, C, D, E nanti dapat 120. Yang ini C juga dapat 120 dan seterusnya. Baik. Maka jatah A yang terakhir tinggal 120 juta. 100 untuk warisan sisa yang dia dapatkan, yang 100 sudah dia bayarkan untuk nyaur utang, dan dia dapat 20 dari tambahan pembayaran utang tadi. Wallahu a'lam. Insyaallah bisa dipahami di sini ya.
Nah, selanjutnya kita beralih ke utang orang tua ke anak. Bismillah. Kita coba buat rincian sebagai berikut. Alhamdulillah. Yang pertama, jika orang tua tidak mampu dan anaknya mampu, maka anak wajib memberi nafkah kepada orang tua. Sebagaimana orang tua wajib memberi nafkah kepada anak ketika anak tidak mampu, maka ini sebaliknya. Ukuran nafkah adalah sesuai kebutuhan dan dia tidak dikembalikan. Apa yang sudah diberikan ke orang tua tidak berwujud sebagai utang sehingga orang tua tidak wajib untuk mengembalikan. Nabi SAW bersabda, "Ibda biman ta'ulu ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka." Mulailah dari orang yang wajib kamu nafkahi, ibumu, ayahmu, saudarimu, saudara laki-lakimu, kemudian yang lebih dekat dengan kamu, dan seterusnya. Sehingga di sini Nabi SAW menyebutkan agar ketika orang memberikan nafkah itu dimulai dari yang terdekat, ibunya yang paling berhak, lalu bapaknya, kemudian saudara perempuannya, baru saudara laki-lakinya. Baik, dan ukuran besar kecilnya berapa? Sesuai uruf. Terus nanti apakah orang tua wajib mengembalikan? Tidak. Karena ini statusnya nafkah. Yang kedua, orang tua boleh berutang ke anaknya di luar kebutuhan nafkah. Misalnya untuk membeli tanah atau kendaraan. Biasanya bapak pengen renovasi rumah, pengen beli tanah ini. Kemudian biayanya utang ke anak, hukumnya boleh. Utang orang tua ke anak harus dilunasi. Hanya saja apakah anak boleh menagihnya. Jadi dibedakan ini ya. Utang orang tua ke anak, maka orang tua punya tanggung jawab untuk melunasinya. Sekarang haknya anak. Bolehkah anak menagih ke orang tuanya? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa anak boleh menagihnya. Sementara menurut mazhab Hambali, mereka mengatakan anak tidak boleh menagihnya. Sehingga biarkan nanti sampai bapak sadar untuk bayar sendiri, anak tidak boleh nagih. Ibnu Qudamah mengatakan, "Walaysa lil walad mutalabatu abihi bidainin alaih." Anak tidak boleh menagih utang ayahnya kepada dirinya. Wa qala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Tapi menurut Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, lahu dzalik, anak boleh menagih itu. Li'annahu dainun thabit. Karena ini adalah utang yang sah. Fajazat al-mutalabatu bihi kaghairihi. Maka boleh untuk dituntut, boleh untuk ditagih sebagaimana utang ke tempat yang lain. Nah, ini keterangan Ibnu Qudamah tentang bolehkah anak itu menagih orang tuanya ataukah tidak. Di antara dalil mazhab Hambali adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As yang mengisahkan tentang orang yang menagih utang ayahnya di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu milik bapakmu. Syekh Abdullah Al-Khanin, beliau anggota Lajnah Daimah KSA, menulis buku berjudul Da'watul Walad ala Walidihi fil Fiqhil Islami. Tuntutan anak kepada orang tua dalam fikih Islami. Di buku itu beliau memberikan catatan bahwa mazhab Hambali melarang anak menagih utang orang tua bukan sebatas menagih, akan tapi yang dilarang adalah memeja hijaukan, menyeret orang tua ke pengadilan karena utang yang belum dibayar.
Sehingga kalau anaknya nggak terima, bapak punya utang ke saya cukup gede, maka tidak boleh ditagih dan tidak boleh dibawa ke pengadilan. Dalam hadis Abdullah bin Amr di atas, Nabi SAW tidak mencela si anak yang menagih utang dari ayahnya. Namun yang ditiadakan Nabi SAW adalah memberi hukuman bagi sang ayah karena tidak membayar utang ke anaknya. Baik. Sehingga dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, para ulama berbeda pendapat, bolehkah anak itu menagih utang dari orang tuanya? Dan pendapat yang lebih mendekati ya, adalah tidak boleh dan tidak boleh menghukum orang tua gara-gara dia punya utang kepada anaknya. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita bahas untuk utang dalam keluarga, telah selesai. Dan di pembahasan berikutnya nanti kita akan bahas yang cukup rumit ya, ketika ada sengketa utang piutang. Baik masalah nilainya nggak sepakat, atau merasa sudah dilunasi, tapi yang satunya merasa belum, dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, membahas tentang sengketa dalam akad utang. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.